Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Ketriani dengan NIM A1B1200026. Di sini saya bertugas sebagai selaku moderator untuk memimpin jalannya diskusi kali ini, yang mana membahas tentang konsep deiksis yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Saudari Ajeng Widya Mayasari, dan akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh saya sendiri, dan materi terakhir akan dilanjutkan oleh Dela Maharani. Baiklah, kepada Ajeng Widya Mayasari saya persilahkan. Baiklah, saya Ajeng Widya Mayasari dengan NIM A1B1200078. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep deiksis. Apa itu deiksis? Deiksis atau deiktikos berasal dari bahasa Yunani yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjukkan pada hal tertentu, baik benda, tempat, ataupun waktu, itulah yang disebut dengan deiksis. Menurut Bambang Kaswanti Purwo, sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara saat dan tempat dituturkannya kata-kata itu. Deiksis juga dapat didefinisikan sebagai ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Contohnya, saya mencintai dia. Informasi dari kata ganti saya dan dia hanya dapat ditelusuri dari konteks ujaran. Nah, ungkapan-ungkapan yang hanya diketahui hanya dari konteks ujaran itulah yang disebut dengan deiksis. Deiksis juga dapat diartikan sebagai lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktu pada saat dituturkan oleh pembicara. Makna deiksis tidak sama dengan anafora. Contohnya, hari ini saya harus bekerja. Di sini tidak boleh merokok. Dalam pragmatik ada beberapa jenis deiksis. Pertama, deiksis persona. Deiksis persona merupakan deiksis yang menunjukkan diri penutur. Acuan yang ditunjuk oleh pronomina persona berganti-ganti tergantung pada peranan yang dibawakan peserta tindak ujaran. Pronomina persona pertama, rujukan pembicara kepada dirinya sendiri, seperti aku, saya, daku, beta, dan lainnya. Contohnya, saya seorang mahasiswi. Sedangkan jamaknya adalah kami dan kita. Contohnya, lihat grup itu pasti kita juga bisa kompak. Pronomina persona kedua, rujukan pembicara kepada lawan bicara seperti kamu, Anda, bapak atau ibu, dan saudara. Contohnya, kamu lagi apa? Sedangkan jamaknya adalah kalian. Contohnya, apakah kalian sudah mengerjakan tugas pragmatik? Pronomina persona ketiga, rujukan pembicara kepada orang yang berada di luar tindak komunikasi, seperti dia, ia, nya, dan beliau. Contohnya, ia memeluk kedua orang tuanya. Sedangkan jamaknya adalah mereka. Contohnya, mereka akan liburan setelah PPKM. Baiklah, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Marina Ketriani. Baiklah, saya akan melanjutkan jenis-jenis deiksis. Deiksis yang kedua yaitu adalah deiksis tempat atau deiksis ruang yang berkaitan dengan spesifikasi tempat relatif ke titik labuh dalam peristiwa tutur. Pentingnya spesifikasi tempat ini tampak pada kenyataan bahwa ada dua cara mendasar dalam mengacu objek, yaitu dengan mendeskripsikan atau menyebut objek atau menempatkannya di suatu lokasi. Deiksis tempat atau ruang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah lokatif, sini, situ, sana. Yang kedua demonstratif, ini, itu, begini, dan begitu. Yang ketiga temporal, kini dan dini. Contoh deiksis tempat
A. Duduklah bersamaku di sini. B. Di sini dijual gas LPG. Frasa pada kalimat A itu mengacu pada suatu tempat yang menggambarkan suatu tempat yang sempit, yakni kursi, sofa. Sedangkan kalimat B itu mengacu pada suatu tempat yang luas, yakni toko dan tempat penjualan lainnya. Yang ketiga adalah deiksis waktu. Deiksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat atau pada saat seseorang penutur berujar. Waktu ketika ujaran terjadi diungkapkan dengan sekarang atau saat ini. Untuk waktu-waktu berikutnya digunakan kata-kata besok, lusa, kelak, nanti. Untuk waktu sebelum waktu terjadinya ujaran digunakan kata tadi, kemarin, minggu lalu, ketika itu, dahulu. Contoh deiksis waktu, saya tidak dapat menolong Anda sekarang ini. Contoh lainnya adalah, apakah Anda sibuk besok? Nah, baiklah, itulah penjelasan jenis-jenis deiksis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Della Maharani. Kepada Della saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Marina. Saya Della Maharani dengan NIM A1B120106 akan menyampaikan materi tentang Discourse Deiksis atau deiksis wacana dan Social Deiksis atau deiksis sosial. Yang pertama yaitu deiksis wacana. Deiksis wacana adalah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan menurut Nababan 1987. Deiksis wacana ini mencakup anafora dan katafora. Sebuah rujukan dapat dikatakan anafora apabila penggantinya merujuk kepada hal yang telah disebutkan. Sedangkan katafora, rujukannya menunjuk kepada hal yang akan disebutkan. Nah, misalnya contoh anafora. Lala belum mendapat pekerjaan padahal dia sudah diwisuda 2 tahun yang lalu. Kata dia merujuk kepada kata Lala yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk contoh katafora, karena aromanya yang khas, mangga banyak digemari oleh orang. Nah, aromanya ini menunjuk kepada kata yang akan disebutkan yaitu mangga. Nah, materi selanjutnya itu deiksis sosial. Deiksis sosial adalah deiksis yang mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicaranya. Adanya deiksis sosial ini menyebabkan terjadinya kesopanan dalam berbahasa dan etiket dalam berbahasa. Contoh penggunaannya terdapat dalam sistem honorific seperti kata ganti orang atau kata sapaan yang menggunakan gelar. Contohnya seperti, apakah saya dapat menemui Bapak hari ini? Dan contoh lainnya, saya harap Pak Haji berkenan memenuhi undangan saya. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ajeng dan Saudari Della atas pemaparan materinya. Baiklah, untuk teman-teman semua, itulah hasil diskusi kami tentang konsep deiksis. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.